Tensi trending isu kasus mega korupsi Pertamina Patraniaga telah menurun bahkan cenderung hilang dari perhatian publik di media sosial. Sekedar untuk mengingatkan kembali kasus yang cukup untuk dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia bahwa penjahat di Indonesia bukanlah orang-orang awam melainkan mereka yang berpendidikan cukup tinggi yang dikategorikan berkehidupan mewah. Terungkapnya kasus ini bermula dari adanya keluhan masyarakat di beberapa daerah ihwal buruknya kualitas produk BBM Pertamina jenis RON 92 alias Pertamax. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harly Siregar, laporan awal datang dari warga Papua dan Palembang, Sumatera Selatan. Kalau ingat, di beberapa peristiwa, ada di Papua dan Palembang terkait soal dugaan kandungan minyak yang katakanlah jelek. Ini kan pernah mendapatkan respons luas dari masyarakat bahwa mengapa kandungan terhadap Pertamax misalnya yang dinilai kok begitu jelek, ujar Harly Siregar, Senin, 24 Februari 2025 lalu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kejagung lantas melakukan investigasi dan mengumpulkan data. Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan tim penyidik, penyelidikan tersebut mengungkap adanya praktik, pengoplosan, atau blending dalam produksi Pertamax dengan Pertalite atau RON 90. Penyidik menemukan bahwa ada RON 90 atau bahkan di bawahnya, yaitu RON 88, yang dicampur dengan RON 92. Jadi, ada praktik blending yang tidak sesuai dengan standar, jelas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Dari hasil penyelidikan, penyidik juga menemukan adanya kenaikan harga Pertamax serta besarnya subsidi dari pemerintah berkaitan dengan praktik ilegal di dalam tubuh Pertamina. Temuan ini mengarah pada dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina Patraniaga. Penyidik Kejagung mengindikasikan para pelaku sengaja mengatur kebijakan untuk mengurangi produksi minyak kilang domestik, sehingga impor dalam jumlah besar menjadi keharusan. Padahal, sesuai aturan yang berlaku, pasokan minyak mentah dalam negeri seharusnya diutamakan sebelum melakukan impor. Tersangka mengondisikan hasil rapat optimasi hilir untuk menurunkan readiness kilang, yang berujung pada penolakan minyak mentah dari kontraktor dalam negeri dan akhirnya mendorong impor, kata Kejagung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa dugaan korupsi Pertamina tersebut telah menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Namun, menurut Center of Economic and Law Studies, CELIOS, kerugian di tingkat konsumen juga tak kalah mengejutkan. Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyoroti potensi consumer loss, di mana masyarakat membayar lebih mahal untuk BBM RON 92 yang sebenarnya berkualitas RON 90. CELIOS memperkirakan kerugian yang dialami konsumen bisa mencapai Rp47 miliar per hari akibat perbedaan tersebut. Jika dihitung per tahun, angka tersebut mencapai Rp17,4 triliun. Selama ini pemerintah hanya fokus menghitung kerugian negara. Namun tidak menghitung kerugian masyarakat sebagai konsumen, kata Huda melalui keterangan tertulis pada Jumat, 28 Februari 2025. Para tersangka petinggi Pertamina berasal dari jajaran direksi anak usaha Pertamina serta pihak swasta yang diduga terlibat sejak 2018 hingga 2023. Tersangka yakni Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, dan Dirut PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Lalu Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, serta Edward Corne selaku Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga. 3 tersangka dari sektor swasta, yakni Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Khairi Andrianto Riza, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede. Setelah penetapan tersangka,
Kejagung melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti yang mendukung penyidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam prosesnya, sejumlah tempat telah digeledah, termasuk 2 rumah milik pengusaha Muhammad Riza Khalid, ayah Muhammad Keri Adrianto Riza, gedung PT Orbit Terminal Merak, OTM, di Cilegon, dan Terminal BBM PT Pertamina Patraniaga di Cilegon. Sudah ada beberapa barang bukti yang dikumpulkan pihak Kejaksaan Agung, antara lain dokumen-dokumen, laptop, handphone, alat komunikasi. Itu sudah berlangsung pada saat pemeriksaan sebelumnya, ujar Direktur Utama PT Pertamina Simon Alesius Mantiri dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 3 Maret 2025.